Mobil crossover tapi dengan desain yang unik, apalagi kalau bukan Nissan Juke. Titik 5. Ini mobil pada saat pertama kali rilis itu mengundang kontroversi ya. Kenapa kita bisa bilang kontroversi? Betul, karena desainnya yang unik. Jadi nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Kenapa sih mobil ini bisa jadi mobil yang kontroversial pada saat pertama kali rilis? Yaitu karena desainnya tadi yang unik, itu menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di kalangan otomotif ya. Ada yang mungkin seleranya, wih suka banget nih sama mobilnya. Tapi ada juga yang kayak merasa bentuknya tuh aneh gitu. Tapi ini balik lagi ya sama preferensi masing-masing orang, karena masing-masing orang memiliki selera yang berbeda-beda ya. Tapi kalau boleh jujur, first impression saya ya, sebenarnya kalau dibilang aneh banget sih enggak ya. Cuma ini mungkin bisa jadi digadang-gadang tuh mobil crossover dengan ini ya, semacam pencetus ya. Kenapa bisa saya bilang pencetus? Karena headlamp utamanya tuh bukan ada di sini, tapi headlamp utamanya ada di sini. Jadi kayak ini ya, sekarang kan ditiru tuh kayak sama Expander, kemudian Wuling Almas, dan beberapa mobil-mobil yang sekarang udah rilis ya. Itu tuh setahu saya ya, koreksi aja kalau salah, itu pencetusnya mungkin ini kali ya kalau di Indonesia ya. Bukan bisa dibilang pencetus juga enggak ya, tapi kayak ya salah satu yang utamanya lah gitu. Karena desainnya tuh beda banget. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari eksteriornya, bagian depan. Kesan pertama yang saya dapat itu kayak mobil ini, apa namanya, VW Beetle atau VW Kodok ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kita lihat nih depannya nih bener-bener gede banget, bongsor ya. Terus dia tadi yang saya sedikit singgung kalau headlampnya ada di sebelah sini. Headlamp utamanya bukan ada di sini ya. Dan mungkin lampunya sendiri belum LED, masih menggunakan lampu halogen, tapi itu wajar banget karena mobil ini tahun 2011 dan pastinya ada fitur-fitur unik yang ditawarkan oleh Nissan Juke, tapi itu kita akan bahas nanti. Nah, ini grille ini ciri khas Nissan banget ya. Jadi dia ada bentuk V di sini. Jadi mengingatkan sama desain grille Nissan Livina yang baru ya, all new Nissan Livina. Dan dia khas banget nih. Dia grille gede kayak Nissan. Ini kayak kakaknya ya mungkin ya, Nissan Murano. Nanti gambar ada di sini. Kemudian kita turun sedikit ke bawah. Nah, di bagian sini dia fog lampnya ada di sebelah kiri dan kanan, agak ngumpet ya, nggak terlalu kelihatan. Mungkin kalau orang awam yang baru pertama kali lihat mobil ini, kiranya fog lampnya yang ini nih, gede banget nih fog lampnya. Padahal nggak ya, ini lampu utamanya guys. Kemudian lampu seinnya juga terpisah, dia ada di sini, barengan sama lampu jauhnya. Oke, sekarang kita ke samping dulu. Nah, ini dia bagian sampingnya. Jadi mungkin ini yang balik lagi tadi, yang mobil ini agak kontroversial karena di desainnya. Jadi orang merasa kayak ini kayak depannya tuh gede banget, tapi belakangnya ini ya langsung kayak minimalis gitu, langsung lekukannya kelihatan banget. Sementara agak kurang berkesinambungan mungkin sama bagian depan. Tapi nggak apa-apa, balik lagi selera guys. Kita melihat dari profil bannya sendiri. Untuk profil bannya ini dia berukuran 17 inci ya. Dan ini merek Bridgestone, mungkin masih bawaan atau sudah pernah ganti. Kemudian juga sistem pengeremannya sendiri ini sudah disc brake dan pastinya ada ABS atau ABD ya untuk sistem keamanan pengeremannya. Kemudian yang unik juga dia untuk lampu sennya terpisah. Biasanya kan kalau mobil itu lampu sennya ada di dekat spion ya, bukan di dekat spion, sorry, maksudnya menyatu dengan kaca spion. Tapi dia lampu sennya ada di sini, kecil ya. Dan kalau kita lihat atasnya juga polos ya, tidak ada talang air atau roof rail, tapi dia ada antena dan antenanya masih konvensional, belum yang shark fin. Nah, kemudian ini kita lihat pintu belakangnya ya. Pintu belakangnya juga unik. Ini juga diadaptasi oleh kompetitornya Hyundai Shark-V. Jadi handle-nya ada di sini. Nah, orang-orang yang pertama kali misalnya orang-orang yang mungkin baru pertama kali lihat mobil ini ngira kayak ini pintu belakangnya di mana lagi handle-nya. Bingung. Saya juga pertama kali bingung ya waktu mungkin saya masih muda waktu itu, masih sekolah, belum ngerti otomotif atau apa-apa.
Jadi ngeliat kayak mana ini pintu belakang, oh ternyata di sini guys. Unik banget ya mobil ini. Dan ini di handle-nya seperti biasa, handle depannya dia menyatu dengan warna body, dan di sini ada tombol ininya ya, tombol locknya. Nah dia kalau misalnya ngelock otomatis nutup kaca spionnya. Kita buka lagi, nggak ngebuka. Nah, kalau mau buka kaca spion lagi dari dalam. Oke, sekarang kita ke bagian belakang nih. Nah sekarang kita sudah berada di bagian belakang. Nah kalau kita lihat belakang ke sini, nah ini nih yang tadi saya bilang desainnya agak lekukan, langsung kayak ke belakang banget dan bener-bener kelihatan besar ya, gagah. Dan ini lampunya, stop lampnya mengingatkan saya sama mobil sport Nissan 370Z ala-ala JDM gitu. Jadi Nissan ini suka banget bikin mobil-mobil yang desainnya bener-bener beda dari mobil yang lain ya. Tapi nggak apa-apa, justru mungkin di situ bisa menjadi daya tarik atau daya jual Nissan yang berikan pada konsumen. Kalau kita lihat di atas, seperti biasa ini ada reflektor lamp yang lumayan cukup besar ya, reflektor lampnya. Kemudian juga kita langsung ke bagian bawah, ini pastinya ada wiper. Dan belum ada kamera mundur, cuma di sini sudah disematkan 2 titik sensor parkir. Dan kita langsung buka aja bagasinya ya. Nah, karena ini mobilnya 2 baris ya, bukan 3 baris. Jadi kita mendapatkan kapasitas bagasi yang pastinya spesies banget nih. Bisa buat taruh tas golf lah, bisa buat taruh belanjaan bulanan lah. Pokoknya sangat fungsional banget. Kita buka bagian bawahnya ya. Jadi kalau di sini juga kita bisa simpan beberapa toolkit atau perkakas-perkakas lainnya. Oke, kita tutup lagi guys. Kita ke bagian mesinnya sekarang ya. Nah, kira-kira inilah tampilan dari dapur pacu Nissan Juke yang 1.5 2011. Dengan kapasitas ini benar-benar polos ya. Jadi tidak ada audio steering switch atau misalnya tombol-tombol volume. Jadi untuk pengaturannya masih di sebelah sini. Sekarang kita melihat dari sisi speedometer ya. Kalau kita lihat pengaturan MID-nya sendiri,
Ini sudah digital. Kemudian untuk tachometer dan speedometer sendiri dia masih analog, jadi yang digitalnya hanya di bagian MID-nya saja. Nah, untuk melihat pengaturan beberapa yang ada di MID sini, ini tombolnya ada di belakang setir ini ya, agak ngumpet. Ini tombol kecil. Jadi di sini kita bisa melihat trip A, trip B, kemudian konsumsi BBM, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh, berapa kilometer lagi, kemudian juga ada jam juga, dan pastinya ada kilometernya. Nah, mobil ini juga spesial guys, karena meskipun mobil ini tahun 2011, orang-orang pasti mikir kayak, wah kilometer udah gondrong nih, kilometer udah tinggi apa segala macam, mobilnya udah capek. Tenang guys, mobil ini kilometernya hanya 68.000 aja. Betul, masih rendah, ini tergolong rendah banget untuk mobil-mobil tahun 2011 karena kilometernya masih di angka 68.000 guys. Jadi langsung turun, langsung hubungi Alison ya. Tapi nanti kita review dulu. Nah, ini yang paling gue suka banget guys, multimedianya dan head unitnya. Jadi head unitnya ini untuk pengaturan driving mode dan ultimate controlnya terpisah dengan multimedianya. Jadi ini yang paling unik guys. Kita tinggal pencet menu music. Nah, bisa voice control guys. Memang mungkin tidak seotomatis seperti Wuling ya. Misalnya kita harus sebut halo Wuling, kemudian baru kita sebut voice control yang kita mau. Dan mungkin ini juga tidak secanggih bisa buka jendela atau buka sunroof ya. Ini juga nggak ada sunroof ya sih. Tapi kita tinggal pencet menunya aja di sini, yang tombol menu ini. Kemudian nanti dia akan muncul beberapa list voice control yang bisa kita perintahkan. Nah, suka ngomong sendiri dia. Jadi di sini ada radio, musik, video, picture. Nih biarin aja guys, jangan suka didengar ya. Dan pokoknya ini lihat saja nih sendiri nih nanti di videonya ya. Maaf ya guys, agak suka kecampur-campur nih. Jadi ini lumayan memudahkan banget kalau misalnya kita mau setel lagu Bluetooth atau misalnya radio, kita tinggal tekan menu, kemudian kita langsung perintahkan apa yang mau kita suruh ke multimedianya. Jadi ini voice control khusus multimedia aja ya, bukan untuk perintah mobil misalnya kayak buka kaca atau buka pintu. Nah, ini yang juga unik guys. Kita beralih ke bagian bawah. Bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk climate control dan driving mode. Jadi kalau misalnya kita tekan climate-nya, nanti dia akan muncul tampilan AC-nya seperti ini. Jadi ada arah semburan AC, kemudian juga kita bisa on off dari sini, kemudian untuk pengaturan suhunya kita tinggal atur dari sini. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan driving mode, kita tinggal tekan dari sini dan dia tampilan tulisannya di sini akan berubah. Nih, kalian lihat ya, akan ada perbedaan tuh. Nah, ini jarang banget ditemuin di mobil-mobil sekelasnya atau kompetitornya. Untuk yang climate control tadi kita sudah bahas, sekarang kita akan beralih ke driving mode. Jadi driving mode-nya ini ada normal, ada sport mode dan eco mode. Jadi mobil ini juga bisa irit bensin dan juga bisa berakselerasi dengan cepat di jalan manapun, mau jalan tol atau jalan biasa. Tapi sekali lagi guys, jangan ngebut-ngebutannya. Nah, kita bisa pilih normal mode, jadi dia ada tulisannya di sini akan muncul. Ini kayak game-game atau mainan gitu ya tampilannya ya. Nah, kita bisa sport. Dan kemudian juga kita bisa eco. Dan masing-masing tampilan driving mode ini beda-beda ya. Kalau eco mode kan pasti terkenalnya warna hijau. Kemudian untuk sport mode-nya ini ada tulisan power dan ada aksennya merah-merah gitu. Dan untuk normal ya dia cuma nampilin torsi biasa aja ya. Jadi tenaganya tidak terlalu dikeluarkan. Kemudian dari sini juga pengaturan setup-nya kita bisa atur misalnya kecerahannya, brightness-nya, kemudian bisa pilih bahasa, kemudian pengaturan waktu, kemudian juga kita bisa melihat info berkendara kita, tripnya sudah berapa. Jadi nggak cuma di trip-tripnya, tapi kita juga bisa lihat dari sini. Kemudian juga eco infonya kita juga bisa lihat dari sini. Tuh. Jadi ini benar-benar canggih ya, terpisah dari multimedia. Ini dia pengaturan sendiri di sini. Mantap banget pokoknya. Kemudian kita beralih ke bagian bawah sini. Ini bisa dibilang agak kurang ini ya, agak kurang dalam ya untuk nyimpen poinnya. Jadi takutnya bisa jatuh atau gimana. Mungkin jadi lebih better taruh di sisi driver ya.
Kemudian transmisinya sendiri juga sudah otomatis, namun dia belum bisa manual dan jadi juga tidak ada tersedia pedal shift di sini, tapi tidak apa-apa. Kemudian rem tangannya masih rem tangan konvensional, handbrake-nya. Jadi belum electric parking brake. Nah, kemudian kita kembali ke bagian atas. Di sini sudah ada vanity mirror di sisi penumpang depan dan di sisi driver. Jadi kalau mau ngaca-ngaca sambil dandan bisa banget guys. Dan lampunya juga unik ya ini. Jadi dia bener-bener langsung nyatu gini, cuma terpisahnya oleh tombol. Dan warnanya masih soft kuning gini ya. Dan untuk pengaturan kaca spion sininya sudah day and night view. Jadi kalau misalnya silau tinggal diatur aja. Nah, tombol hazardnya juga terpisah ya. Jadi dia biasanya kan ada di barengan sama head unit, tapi dia terpisah sendiri di bagian atas. Kemudian untuk membuka laci depannya, ini sudah soft opening ya. Memang tidak terlalu smooth, cuma at least nggak terlalu ngebanting gitu. Nah, dan di sisi penumpang depan juga kurang lebih sama seperti pintu sisi driver. Jadi ada cup holdernya, kemudian ada door pocketnya, dan belum ada cup holder di sisi AC. Jadi cup holdernya ada di bagian tengah ya, dua sini. Kemudian juga dia tidak ada armrest, tapi dia ganti dengan storage kecil di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau naruh barang-barang yang nggak terlalu gede, bisa taruh di sini. Karena kalau misalnya kalian punya barang-barang yang gede, tinggal taruh di bagasi tadi, karena bagasinya luas banget. Gitu. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Oke, kita udah ada di baris kedua. Dan saya sebagai POV penumpang, ini untuk legroomnya masih luas banget, lapang. Jadi ini masih cukup nyaman. Namun sayangnya untuk headroomnya sendiri ini agak sempit ya. Jadi kalau misalnya naik dikit, kepentok. Jadi mungkin yang tingginya di atas 170-an agak ini nih, agak harus nyender gini nih. Jadi biar nggak terlalu mentok ya. Karena tadi kalau kita lihat body exterior sendiri itu Nissan Juke bagian belakangnya, terus semakin ke belakang agak semakin menurun. Jadi kurang ini mungkin ya, kurang nyaman untuk orang-orang yang tingginya bisa 180 atau 170 ke atas. Namun kita lihat dari sisi tengah sini juga belum ada armrest. Jadi armrestnya mungkin hanya di bagian pintu aja nih. Jadi seperti ini. Jadi ini di belakang mungkin bisa muat sekitar 3-4 orang ya, tergantung ukuran tubuh juga. Dan AC-nya belum double blower ya, AC-nya hanya ada di bagian depan. Tapi ini sudah cukup dingin banget guys. Dan di sisi pintu sini dia hanya ada cup holder aja, belum ada door pocketnya. Jadi ini kemakan buat speaker gitu ya. Kita tadi juga udah sebutin beberapa fitur yang menarik pastinya selain driving mode dan multimedianya. Tapi tidak kalah lengkap juga, fitur safety-nya pasti juga ada dong. Karena fitur safety-nya ini ada dual series airbag di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, tadi sudah ABS, EBD, dan pastinya ada brake assist-nya. Jadi pasti makin lebih safety lagi kalau kita mau bepergian. Dan kalian jangan kaget guys, dengan mobil yang memiliki banyak fitur, driving mode, kemudian juga tampilannya yang benar-benar unik beda dari yang lainnya, hanya sekitar 135 juta aja secara cash. Kalian bisa bawa pulang mobil ini. Kapan lagi mobil 100 jutaan itu punya voice control? Kapan lagi mobil 100 jutaan punya driving mode? Cuma ada Nissan Juke doang nih. Keren banget pokoknya. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung hubungi marketing yang ada di bawah sini nomornya. Dan kalian kalau misalnya bosen nih, kayak gue males nih kalau misalnya harus ngontak-ngontak, mau datang langsung aja, bisa banget guys, jangan khawatir. Kalian cukup ketik di Google Maps Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7 belakang Taman Jajan. Mungkin segitu dulu aja untuk konten review Nissan Juke 2011. Jangan lupakan bahwa setiap pembelian mobil di Allison Automobile itu akan selalu mendapat garansi yang sangat menarik, yaitu garansi mobil 3 tahun. Jadi bayangin nih, kalian beli mobil bekas rasa mobil baru. Cuma ada di Allison Automobile, satu-satunya dealer di Indonesia yang berani menjamin garansi 3 tahun. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Jose, adios.